Rekaman video memperlihatkan sebuah kertas mirip surat suara untuk Pilpres 2024 telah diterima WNI di Taiwan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui pengiriman surat suara ke luar negeri akan dilakukan paling awal. Adapun surat suara akan dikirim melalui Pos Indonesia pada 2 Januari 2024 sampai 11 Januari 2024. Kemudian surat suara harus dikirim kembali pada 15 Februari 2024 setelah surat suara tersebut dicoblos. Surat suara untuk pemilih dengan metode pos masih terdapat 143.869 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, yaitu pemilu presiden maupun pemilu DPR yang belum dikirimkan kepada pemilih. Artinya masih ada di kantor PPLN Taipei. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, pengiriman surat suara yang dilakukan oleh PPLN Taipei sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya sama-sama jelas. Nanti secara tertulis kami sampaikan bahwa jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih itu menurut lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan, yaitu sudah dikirimkan secara bergelombang. Tadi gelombang pertama 18 Desember 2023, kemudian gelombang kedua adalah 25 Desember 2023. Dengan demikian kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei mengirimkan surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Nah, kesempatan untuk memberikan suara bagi pemilih untuk metode pos sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak surat suara tersebut diterima ya, sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara untuk metode pos dihitung. Nah, dengan demikian sangat mungkin setelah pemilih menerima surat suara, ya, baik gelombang pertama yang dikirimkan 18 Desember maupun gelombang kedua yang dikirimkan 25 Desember 2023, itu kemudian pemilih sudah menerima surat suara tersebut dan kemudian memberikan suaranya. Nah, ini kan bisa jadi problem. Karena apa? Pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU melalui peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno kemarin itu tanggal berapa? 25 Desember 2023 untuk mengambil kebijakan khusus terhadap situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak.
dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos. C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II.